Hai, welcome to Laksana FM. Hari ini kita bakal belajar materi sosiologi, ya. Sebenarnya ini tuh bisa untuk kalian yang mau belajar, ya, mungkin persiapan ujian harian. Tapi sebenarnya video ini lebih difokusin ke persiapan TKA, ya, persiapan TKA 2025, ya, TKA SMA. Ini sumber utamanya aku ambil dari kisi-kisi, ya. Ini acuan utamanya dari kisi-kisi, dan juga aku bacanya acuan utamanya dari modul, ya, dari modul sosiologi, ya. Dan ya, mau rangkuman audio ini bisa kalian dengerin aja tanpa harus nonton videonya, bisa kalian dengerin sambil ngapain, sambil beres-beres rumah, sambil rebahan, sambil ngapain lah gitu kan, sambil santai-santai. Dan ya, kalian nggak perlu nonton videonya karena ini isinya cuman aku ngomong aja sih, nggak ada editing nggak ada editing visual sama sekali, nggak ada editing gambar sama sekali, nggak aku edit sama sekali, cuman suaranya aja yang aku edit biar jadi lebih bagus. Dan ya, ini aku rekamannya bakal aku potong-potong gitu. Jadi aku rencana pengen bikin video ini, rangkuman audio ini tuh beberapa jam. I don't know, aku nggak tahu berapa jam nanti bakal selesainya. Tapi aku bakal rekaman di pagi hari, terus di sore hari. Jadi kayak misal paginya 30 menit, sorenya 30 menit lagi, besoknya 30 menit lagi gitu. Dan ya, ini nggak ada replay sama sekali. Jadi beneran kalau misal nih video ini akhirnya selesainya 3 jam. Ya udah, itu berarti aku 3 jam full ngomong tanpa replay. Walaupun ya emang rekamannya dipotong-potong gitu. Karena kalau ngomong 3 jam terus-terusan agak 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 susah juga gitu. Dan ya, buat kalian yang pengen dapat komunitas belajar yang suportif, kalian bisa join ke Discord kita di Mimpi Bantu 100.000 orang tembus PTN, ya, di deskripsi. Dan oh ya, kayaknya aku belum perkenalan deh. Hai, nama aku Laksana. Sekarang aku bersyukur banget ya bisa tembus ke UGM jalur UTBK. Dan salah satu metode belajar yang bantu aku untuk bisa tembus ke UGM adalah metode belajar rangkuman materi audio, ya. Jadi dulu tuh kalau aku belajar, ya aku belajar ngerjain tryout, ngerjain latihan soal, belajar materi. Tapi biasanya materi-materinya itu aku rekam, ya. Aku ngerekam suaraku sendiri, bacain materinya. Misal kayak kata baku gitu. Ya udah, aku rekam diriku sendiri, bacain kata baku. Ya udah, habis itu ku puter ulang-ulang terus aja rekamannya sampai hafal. Gitu salah satu cara belajarku. Dan karena aku ngerasa ini cara yang efektif, ya udah aku bikin channel Laksana Rangkuman Audio supaya bisa bantu kalian semua belajar dengan metode yang sama. Oke, jangan lupa juga untuk dapetin konten edukasi, subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru. Dan juga follow Instagram aku untuk dapat konten edukasi di laksana.utbk. Oke, kita langsung aja membahas materi sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu. Nah, pertama-tama kita mau membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi dulu, ya. Nah, awal perkembangan sosiologi. Awal perkembangannya, sosiologi itu lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri, ya. Jadi kalau misal ada pertanyaan gitu, nanya, awal perkembangan sosiologi lahir dari mana? Ya udah, sosiologi awalnya lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri, ya. Karena revolusi industri, ya. Karena gejolak sosial efek revolusi industri, sosiologi lahir, ya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys. Awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya apa?
5, 4, 3, 2, 1 jawabannya. Pada awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Oke. Nah, di sini akibat revolusi tersebut banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar, ya. Karena revolusi industri terjadilah banyak eksploitasi tenaga kerja. Contoh eksploitasi itu kayak gimana? Misal nih, kayak ada pekerja yang disuruh kerjanya terlalu lama. Nah, itu salah satu bentuk eksploitasi, ya, eksploitasi tenaga kerja. Dan juga urbanisasi yang sangat besar. Nah, urbanisasi ini pasti kalian udah sering dengar juga kan. Jadi, urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk. Ya, perpindahan penduduk. Sorry. Sorry, aku baru bangun guys, jadi agak ngomongnya masih agak belibet gitu. Nah, urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk ya dari desa ke kota, ya, dari wilayah non kota ke wilayah kota. Ya, itu adalah urbanisasi. Ya. Urbanisasi yang sangat besar ya, terjadi urbanisasi yang sangat besar akibat revolusi. Dan juga akibat revolusi ini terjadi eksploitasi tenaga kerja, ya. Nah, urbanisasi itu sesuai namanya ya, proses perubahan suatu wilayah dari non-urban menjadi urban. Dan juga urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Ya, aku mau ulang lagi deh yang urbanisasi. Jadi itu aku yakin kalian udah sering dengar sih. Urbanisasi itu proses perubahan masyarakat dari wilayah perubahan masyarakat dan wilayah ya dari non-urban menjadi urban. Ya, namanya sendiri urbanisasi ya. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan bertambahnya penduduk kota akibat pertumbuhan alami ya. Nah, selain akibat pertumbuhan alami, ini tuh juga disebabkan sama perpindahan desa ke kota, ya. Dan juga perkembangan wilayah pedesaan menjadi perkotaan. Oke? Ya. Jadi urbanisasi itu ditandai dengan bertambahnya penduduk kota. Akibat apa aja? Akibat pertumbuhan alami, akibat perpindahan desa ke kota, akibat perkembangan wilayah pedesaan menjadi perkotaan. Oke, itu ya. Nah, di sini ya, akibat revolusi kan tadi udah dijelasin terjadi banyak eksploitasi ya tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Nah, hal ini tuh tentunya menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru yang muncul. Nah, disinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi ya. Jadi itulah gimana ilmu sosiologi bisa lahir ya. Nah, peran seperti yang udah aku bilang tadi, peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan dan pengalaman kepada siapa? Kepada masyarakat ya, kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tadi kita udah lumayan tahu nih tentang gimana kok sosiologi bisa lahir. Ya. Kita lanjut lagi. Pada abad ke-19 muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi secara besar-besaran. Ya, itu pada abad 19. Ya, pada abad 19. Pada abad 19 muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial. Ya, perubahan sosial ini terjadi secara besar-besaran. Terlebih lagi, ya, pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Perancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi pas tahun 1798 terjadi revolusi industri di Perancis. Perancis ada revolusi industri yang menimbulkan apa? Menimbulkan banyak kekhawatiran. Nah, kenapa kok pada khawatir ya?
kenapa pada khawatir sama revolusi industri ini? Ya pada khawatir karena takut nih, misal ada eksploitasi tenaga kerja ya, seperti yang udah aku sebutin tadi. Takut juga misal ada ketimpangan sosial gitu kan. Jadi orang-orang tuh pada khawatir ya, orang-orang pada khawatir ya. Nah, aku ulang lagi ya. Pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Perancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi pada saat itu tuh orang-orang pada khawatir. Nah, atas dasar tersebut, Auguste Comte, ini salah, beliau adalah salah satu tokoh sosiologi yang paling terkenal ya. Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Nah, penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai sosiologi, oke? Jadi Auguste Comte, beliau ini tokoh terkenal sosiologi, merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Nah, penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai sosiologi. Oke, itu sejarahnya ya. Kita sudah belajar sejarah perkembangan sosiologi ya. Jadi awalnya tuh sosiologi itu lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri ya guys. Ya. Nah terus singkat ceritanya ada tokoh bernama Auguste Comte. Beliau merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Ya. Nah nantilah ini bakal menjadi dasar dari sosiologi. Nah oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita bakal adain kuis dulu ya guys, supaya kalian bisa lebih inget lagi ya, supaya kita bisa inget materinya dengan lebih mantap. Oke, nah sekarang aku mau tanya ke kalian ya, nanti aku kasih waktu sekitar 5 detikan. Kalian jawab dalam hati aja ya, jawab dalam hati, jawabannya apa. Kalau salah nggak apa-apa, tenang aja, kita masih belajar. Oke, kita masih belajar, santai saja. Oke, pertanyaan pertama. Pada awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat apa? Hayo. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, pada awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial, efek revolusi industri. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya guys, akibat revolusi industri, ya, akibat revolusi tersebut, banyak terjadi apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya akibat revolusi industri, ya, revolusi tersebut banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Oke? Nah, jawabannya itu ya, guys. Oke, sekarang aku mau tanya lagi deh. Siapa nama tokoh yang merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Auguste Comte ya. Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Nah, di sini penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai, nah coba jawab, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya dikenal sebagai sosiologi. Oke, itu untuk sejarah sosiologi. Sekarang kita mau lanjut ke konsep dasar sosiologi. Ya, konsep dasar sosiologi. Nah, sebenarnya sosiologi itu apa sih? Gitu kan. Ya kan, kalau kita pengen mempelajari sesuatu, ya kita harus tahu dulu nih apa yang pengen kita pelajari. Ya. Konsep dasar sosiologi. Ya, istilah sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin socius yang berarti teman atau kawan, ya teman, kawan gitu kan. Dan logos yang artinya itu ilmu. Oke?
kata Latin socius yang berarti teman, kawan, dan logos yang berarti ilmu, ya. Socius dan logos, ya. Nah, jadi apa yang dimaksud sosiologi? Nah, merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman, ya. Sosiologi ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam masyarakat, ya, interaksi manusia di dalam masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari apa? Ya, sosiologi ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Sekarang aku mau tanya ke kalian, guys. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari apa? 5, 4, 3, 2, 1, ya. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Oke? Nah, di sini sosiologi itu bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat, ya. Mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat. Yaitu apa tuh? Ya, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Ya, jadi manusia bersekutu dan selanjutnya tuh berusaha untuk apa? Berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Ya, siapa sih yang nggak pengen hidupnya jadi lebih baik, ya kan? Gitu. Ya, manusia bersekutu ya bareng-bareng untuk berusaha mendatangkan perbaikan, dalam kehidupan bersama. Ya, siapa sih yang nggak pengen hidupnya jadi lebih baik bareng-bareng, gitu kan? Sama-sama menguntungkan, gitu kan. Gitu. Siapa sih yang nggak pengen ada perbaikan dalam kehidupan bersama? Ya, jadi sosiologi bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama, ya, dalam kehidupan bersama. Nah, sosiologi sebagai ilmu mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Sosiologi sebagai ilmu mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Jadi awalnya sosiologi itu memang lahir dari filsafat, ya guys. Ya. Nah, tapi sosiologi nantinya akan memisahkan diri dari filsafat. Sejak kapan tuh? Ya, sejak abad ke-19, ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, sosiologi sebagai ilmu mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Ya, tadi awalnya sama filsafat, lahir dari filsafat, tapi melepaskan diri. Oke, kita lanjut lagi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Ya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, ya. Dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Ya, jadi misal nih dalam lingkup keluarga, sosiologi itu mempelajari hubungan orang tua dengan anak, ya. Atau juga dalam masyarakat luas nih, sosiologi itu mempelajari kenapa ya orang itu ikut gotong royong tiap minggu. Nah, itu sosiologi bisa mempelajari hal tersebut. Sosiologi juga mempelajari kenapa kok bisa ada konflik antar warga gitu. Ya, kenapa antar warga bisa ada konflik. Nah, itu dipelajari sama sosiologi. Oke? Aku ulang lagi ya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Ya, itu tadi ya contoh-contohnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk, tumbuh, dan berubahnya kumpulan-kumpulan manusia yang hidup bersama itu. Wow.
agak panjang ya. Aku kasih contoh dulu sebentar. Contohnya terbentuknya kelompok ini gimana? Ya contohnya misal nih, aku sama teman-teman aku di sekolah bikin grup bareng, karena bikin grup WhatsApp bareng karena kami sama-sama suka anime gitu. Kami suka nonton anime. Ya udah kami bikin grup grup pecinta anime gitu kan. Terbentuknya kelompok gitu. Nah, ini adalah hal yang dipelajari sosiologi ya. Di sosiologi mencoba untuk memahami ini ya, memahami ini terbentuknya kelompok. Contohnya kayak tadi ya, aku sama teman-temanku suka anime, ya udah bikin grup anime, grup pecinta anime gitu kan. Terus juga nih, sosiologi juga mempelajari tumbuhnya kelompok ya. Misal nih awalnya tadinya tuh grup animenya cuman isinya 5 orang. Tapi lama-lama pada tahu grup animenya, ya udah nambah jadi 10 orang, nambah jadi 15 orang di grup pecinta animenya. Sama juga kayak Discord server kita ya. Discord server kita awalnya dulu cuman berapa, nggak sampai 100 orang, tapi sekarang udah mau 3.000 members ya. Discord mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Kalian bisa join gratis, linknya ada di deskripsi video ini ya. Gitu ya. Terus juga ada misal nih, berubahnya kelompok ya. Sosiologi itu juga mencoba untuk memahami berubahnya kelompok. Misal tadi nih, grup pecinta animenya itu ada meet up ya, meet up setiap seminggu sekali, bahas anime, bahas mau nonton anime bareng apa ya. Tiap minggu tuh, tiap minggu. Nah, tapi lama-lama kok jadi sepi gitu. Awalnya tadi 1 minggu sekali, sekarang cuma 2 minggu sekali, terus jadi 1 bulan sekali, terus lama-lama nggak ada lagi tuh meeting bahas animenya gitu. Kenapa kok bisa berubah kelompoknya? Yang tadinya rame, sekarang jadi nggak rame. Nah, sosiologi juga berusaha untuk mempelajari hal tersebut ya. Berubahnya kelompok ya. Terbentuknya kelompok, tumbuhnya kelompok, berubahnya kelompok. Dan juga di sini sosiologi itu berusaha untuk memahami sifat dan maksud hidup bersama, gitu kan. Kayak misal, kenapa kok grup anime ini, grup pecinta anime ini masih ada grup WhatsApp-nya, dan orang-orang pada nggak keluar dari grup WhatsApp-nya, padahal udah nggak pernah ketemuan lagi, ya. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, itu sosiologi berusaha untuk memahami hal tersebut. Oke? Nah, di sini sosiologi itu juga berusaha untuk mengerti kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan manusia. Dalam tiap persekutuan hidup manusia. Dalam tiap persekutuan hidup manusia. Nah, singkatnya, sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat dalam kurung tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakat. Ya. Jadi kayak misal aku nih, ya aku misal kalau sosiologi itu mau mempelajari aku, ya sosiologi nggak cuma mempelajari aku doang, tapi mempelajari juga gimana aku punya hubungan sama teman-teman aku, sama orang-orang di masyarakat. Ya, sosiologi itu tidak hanya mempelajari diri aku aja ya sebagai individu, atau tidak hanya mempelajari diri kamu aja sebagai individu, tapi sosiologi itu juga mempelajari kayak gimana sih kamu ini punya hubungan sama orang lain, sama masyarakat, ya. Gimana sebagai bagian dari golongan, ya, bagian dari masyarakat, gitu. Nah, di sini juga sosiologi itu mempelajari manusia seperti yang udah aku jelasin tadi sebagai anggota golongan atau masyarakat, serta ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku, dan kesenian atau kebudayaan masyarakat tersebut. Ya, jadi kita dipelajari oleh sosiologi tidak terlepas dari masyarakat, ya, tidak terlepas dari masyarakat. Oke, sekarang kita bakal lanjut bahas konsep dasar sosiologi menurut para sosiolog, ya, menurut para ahli sosiologi nih, guys.
Aku bakal bahas 5 ya guys. Yang pertama ada dari Auguste Comte. Nah, berdasarkan beliau, ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, ya. Jadi kita sebagai manusia nih, ya, dipelajari sama sosiologi, ya, dipelajari sama sosiologi sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Aku ulangi lagi ya. Auguste Comte, seorang ahli sosiologi, beliau ya. Beliau itu percaya bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, ya, mempelajari kita nih, ya. Mempelajari manusia sebagai apa? Sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama, ya. Hidup bersama dengan siapa? Hidup bersama dengan sesamanya. Oke? Itu adalah pandangan dari Auguste Comte, ya, Auguste Comte. Nah, aku ulangi sekali lagi deh. Auguste Comte berpandangan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Berdasarkan pandangan Auguste Comte, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari apa? Ya, coba kalian jawab dalam hati, ya. Bisa, ya nggak perlu bener 100%. Ya, yang kalian ingat dulu deh, ya, yang kalian ingat dulu apa? Oke, secara umum yang kalian ingat apa? Nah, jawabannya, berdasarkan pandangan Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Oke? Nggak apa-apa kalau kita belajar, nggak harus langsung yang 100% benar ya guys. Kita pahamnya pelan-pelan dulu, ya. Pahamnya pelan-pelan dulu, lama-lama pahamnya bisa paham maksimal, gitu. Oke? Lanjut ke Émile Durkheim, tokoh yang kedua, ya. Konsep dasar sosiologi menurut Émile Durkheim. Menurut Émile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Belum selesai. Oke, belum selesai. Ya, masih ada lanjutannya ya. Nah, fakta sosial ini apa? Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Itu pandangan dari Émile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, ya. Nah, fakta sosial apa? Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Oke? Pandangan dari, coba kalian jawab dalam hati, itu pandangan dari siapa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah pandangan dari Émile Durkheim, ya. Émile Durkheim berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, ya, fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di mana? Yang berada di luar individu, guys. Oke? Serta fakta sosial ini mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Berdasarkan pandangan Émile Durkheim, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari apa? Coba kalian jawab dalam hati, ya. Nggak apa-apa, ya. Gambaran umumnya dulu deh, coba. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, berdasarkan pandangan Émile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Oke? Tadi kita udah mempelajari pandangan Auguste Comte dan pandangan Émile Durkheim, ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pandangan Max Weber. Nah, Max Weber
beliau berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Oke. Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Itu pandangan dari Max Weber, ya. Max Weber, beliau percaya bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini apa, guys? Ya, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Ya, namanya juga tindakan sosial. Ya, sebenarnya kita udah bisa tahu nih ya, apa ini tindakan sosial. Ya. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Itu adalah pandangan dari 5, 4, 3, 2, 1, pandangan dari Max Weber. Ya, Max Weber. Max Weber percaya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Ya. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys, ya. Max Weber percaya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa? Coba kalian jelasin dalam pikiran kalian. Coba ya. Nggak harus 100% benar, ya. Kita belajar pelan-pelan bertahap, ya guys. Gambaran umumnya dulu deh, apa yang kalian pahami. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini jawabannya adalah Max Weber tuh beliau percaya, ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial ini apa? Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Oke, pandangan dari Max Weber. Nah, kan kita sudah membahas 3 tokoh ya, pandangan 3 tokoh. Coba dalam hati jawab, siapa aja sih? Siapa aja beliau-beliau ini? Siapa aja 3 tokoh yang sudah kita bahas tadi? Kalian masih ingat nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ada Auguste Comte, ada Émile Durkheim, dan ada Max Weber. Ya, kita sudah membahas 3 tokoh. Pandangan 3 tokoh, ya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys. Kalau pandangan yang percaya bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, itu pandangannya siapa? Pandangannya tokoh siapa? 5, 4, 3, 2, 1, ya. Aku kasih lagi deh ya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Nah, itu pandangannya siapa, guys? 5, 4, 3, 2, 1, jawabannya pandangan Émile Durkheim, ya. Fakta sosial. Kalau Max Weber, itu yang tindakan sosial. Oke? Oke, kita lanjut lagi, guys. Ya, tadi kita sudah membahas pandangan Auguste Comte. Auguste Comte percaya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Kita juga sudah mempelajari pandangan Émile Durkheim, ya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Dan kita juga sudah membahas pandangan Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial, ya, pandangannya beliau, Max Weber. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Tadi kan kita mau bahas, ya tadi kita mau bahas 5 tokoh ya guys. Kita sudah membahas 3, kita lanjut ke tokoh yang keempat. Kita akan membahas pandangan dari Pitirim A. Sorokin. Ya, Pitirim A. Sorokin. Pitirim A. Sorokin. Tulisannya ini Pitirim A. Sorokin. A-nya aku kurang tahu ya guys, singkatan apa. Pitirim Sorokin ya, Pitirim Sorokin. Pitirim Sorokin. Pitirim Sorokin. Nah, Pitirim Sorokin, beliau berpendapat sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai, ada 3 ya. 1,
hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya, ya. Jadi Pitirim A. Sorokin percaya bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai 3 hal. Salah satunya adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Oke? Yang kedua adalah hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Misalnya, gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Ya. Itu yang kedua. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Yang terakhir apa nih? Ya, yang terakhir, yang ketiga adalah ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Ya, jadi Pitirim Sorokin, beliau mempercayai sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai 3 hal. Ya, yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Yang kedua adalah mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Dan yang ketiga adalah mempelajari ciri-ciri umum semua gejala sosial. Pandangannya, Pitirim Sorokin ya guys. Aku ulang lagi ya. Pitirim Sorokin, beliau percaya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai 3 hal. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Contohnya apa nih? Contohnya yang pertama itu, ya, contohnya hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial adalah gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. Terus, sosiologi itu juga mempelajari mengenai hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Contohnya apa? Misalnya nih, gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Yang terakhir yang dipelajari sosiologi apa guys? Ya, sosiologi yang terakhir tuh mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Yaitu pandangannya Pitirim Sorokin. Ya, Pitirim Sorokin. Yang Pitirim Sorokin, pandangan beliau ini menarik ya guys. Ada sosiologi mempelajari 3 hal, ya, mengenai 3 hal. Nah, coba deh kalian jelasin dalam hati kalian. Apa yang kalian ingat nih? 3 hal ini apa aja? 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Yang kedua, hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Oke, kita sudah membahas pandangan 4 tokoh. Sekarang kita membahas pandangan tokoh terakhir. Ya, ada pandangan Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama-nama beliau. Nah, berdasarkan pandangan berdasarkan pandangan Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Berdasarkan pandangan Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, oke, kita akan membahas pandangan tokoh terakhir mengenai sosiologi. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama. Ada pandangan dari beliau, Selo Soemarjan, dan beliau Soelaiman Soemardi. Nah, beliau
percaya bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama perubahan-perubahan sosial. Itu adalah pandangan dari beliau Selo Sumarjan dan beliau Sulaiman Sumardi. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Pandangan dari beliau Selo Sumarjan dan beliau Sulaiman Sumardi memandang sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hakikat sosiologi ya. Ada lumayan banyak ini guys. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, aku mau bilang jangan lupa untuk join Discord server kita di Mimpi Bantu 100.000 orang tembus PTN. Ya, linknya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa banget join, gratis. Ya. Dan aku bakal senang banget kalau kalian mau join, kita kembangin bareng-bareng Discord server kita Mimpi Bantu 100.000 orang tembus PTN. Aku juga doain kalian ya, semoga kalian bisa tembus ke PTN impian kalian ya. Kalian bener-bener suka sama jurusan yang kalian pilih di universitas yang kalian pilih. Semoga bisa nyaman sama teman-temannya ya, punya dapat teman baru yang baik-baik, yang suportif, yang bisa bikin kalian tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Ya, semoga kalian nanti habis lulus PTN langsung bisa kerja di kerjaan yang kalian suka ya, dan bermanfaat bagi Indonesia ya. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial ya. Itu adalah salah satu hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial. Artinya bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian, ya. Sosiologi merupakan ilmu sosial. Bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian. Lanjut lagi ke hakikat selanjutnya. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Artinya apa nih? Coba tebak. Artinya, sosiologi itu membatasi pemahaman pada apa yang sedang terjadi. Ya, kenyataan di lapangan kayak gimana? Bukan pada apa yang akan terjadi, juga bukan pada sesuatu yang seharusnya terjadi. Ya. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Gitu. Itu salah satu hakikat sosiologi. Lanjut lagi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Artinya apa nih? Artinya sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya tanpa dipergunakan dalam masyarakat. Itu adalah salah satu hakikat sosiologi ya. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Lanjut lagi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, yaitu salah satu hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya apa? Artinya sosiologi melakukan pengamatan terhadap bentuk dan pola yang terjadi dalam masyarakat, bukan merupakan wujud konkret, ya. Lanjut lagi ke hakikat sosiologi selanjutnya. Ada apa lagi nih? Sosiologi adalah ilmu yang rasional dan terkait dengan metode yang digunakannya. Oke, itu salah satu hakikat sosiologi lagi, ya. Hakikat sosiologi yang lain apa nih? Ada apa lagi? Ada sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Oke, kita sudah membahas hakikat sosiologi, ya, hakikat sosiologi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri sosiologi.
ya. Ciri-ciri sosiologi ada apa aja nih, ya. Nah, sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pasti tuh punya ciri-ciri atau karakteristik yang ilmiah, ya. Pasti ilmiah dong. Kan disiplin ilmu, ya. Berikut adalah 4 ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris, yang kedua sosiologi bersifat teoritis, yang ketiga sosiologi bersifat kumulatif, dan yang keempat sosiologi bersifat non-etis. Oke? Aku ulang lagi ya. Nggak apa-apa, santai. Nanti aku jelasin, ya. Sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non-etis. Nah, oke, kita jelasin satu-satu yuk. Oke, kita bahas satu-satu ya, guys. Sosiologi bersifat empiris. Artinya apa? Artinya sosiologi sebagai ilmu itu tuh dilandasi pada observasi kenyataan, pada pengamatan kenyataan, dan tidak bersifat spekulatif, ya. Nggak ngira-ngira doang, ya. Nggak ngira-ngira. Bukan mengira-ngira suatu kebenaran, ya. Sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu itu dilandasi pada observasi kenyataan, nyatanya kayak gimana, ya. Bukan cuma ngira-ngira doang. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah berdasar penelitian ilmiah, ya. Sosiologi bersifat empiris. Sosiologi bersifat empiris. Nah, coba kalian jelasin dalam hati kalian, apa nih artinya sosiologi bersifat empiris? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah berdasarkan penelitian ilmiah. Oke? Kita lanjut lagi ke ciri-ciri selanjutnya. Sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi bersifat teoritis, ya, teoritis. Artinya apa? Artinya, ya, ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial, ya. Jadi sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan sosiologi itu tuh dibangun menjadi sebuah teori, ya. Teorinya tuh dibangun secara logis, ya. Kalau pengen bikin teori, ya teorinya dibuat secara logis. Tujuannya apa? Tujuannya tuh mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Kenapa suatu fenomena sosial itu bisa terjadi? Dicoba dijelaskan dengan teori, yang teorinya tuh harus logis. Ya, nggak bisa teorinya nggak logis gitu, teorinya ngasal gitu. Nggak bisa, ya. Teorinya harus logis, disusun secara logis. Aku ulang lagi ya, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori. Ya, dibangun menjadi sebuah teori. Dan teorinya tuh, tujuannya tuh untuk mencari sebab akibat suatu fenomena sosial. Kenapa fenomena sosial terjadi? Ya, kenapa kok misal ada fenomena sosial A, fenomena sosial B? Kenapa misal bisa ada urbanisasi, ya, kenapa banyak orang pindah dari desa ke kota. Nah, itu tuh dicoba dijelaskan secara logis, ya. Pakai teori yang logis gitu. Sosiologi bersifat teoritis, ya. Tadi kita sudah mempelajari sosiologi bersifat empiris dan sosiologi bersifat teoritis, ya. Empiris artinya berdasarkan kenyataan, ya. Teoritis artinya teori yang mencoba untuk menjelaskan sebab akibat suatu fenomena sosial yang disusun secara logis, ya. Teorinya disusun disusun secara logis, ya. Teorinya disusun secara logis untuk mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Lanjut lagi, ada sosiologi bersifat kumulatif. Sosiologi bersifat kumulatif. Sosiologi bersifat kumulatif. Artinya apa? Artinya
disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kan sosiologi kan udah banyak nih teori-teorinya ya. Teori-teorinya sudah banyak ya, disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu ya. Nah, di sini ya ketika mau meneliti lagi, ya kita tuh juga mempertimbangkan ya dan menggunakan ya, bisa menggunakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya ya. Itu yang disebut sebagai kumulatif. Jadi nggak mulai dari nol ya, kita juga dibantu sama teori-teori sebelumnya ya. Gitu. Nah, di sini sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang udah ada ya, yang kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi selain teori yang terdahulu itu bisa ngebantu kita juga bisa mengkritisi teori-teori terdahulu. Oke, tadi kita sudah membahas sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, ya. Yang terakhir sosiologi bersifat non-etis. Artinya apa? Artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, ya. Ini ada kaitannya sama yang empiris tadi, ya. Bukan tentang baik atau buruknya fakta, ya. Jadi kita tidak melihat baik buruknya fakta, tapi melihat fakta yang terjadi di masyarakat itu seperti apa, ya. Itu salah satu sifat sosiologi, yaitu bersifat non-etis. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas gejala sosial, ya. Nah, di sini gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat itu tuh bisa diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat, ya. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat bisa diartikan sebagai fenomena yang menandai apa? Yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, faktor-faktor yang bisa menyebabkan gejala sosial nih apa aja ya, faktor-faktor penyebab gejala sosial. Ya. Nah, di dalam rangkuman materi audio ini kita bakal bahas dua faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama ada faktor kultural, yang kedua ada faktor struktural. Oke. Yang pertama ada faktor kultural, yang kedua ada faktor struktural. Nah, dari namanya sendiri, aku lumayan yakin nih, teman-teman udah ada dapat gambaran nih. Apa aja sih faktor-faktor penyebab gejala sosial yang kita bahas di sini, ya. Dari namanya ini udah ketahuan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, tenang, bakal tetap kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada faktor kultural, guys, ya. Nah, kultural sendiri itu apa sih? Kultural atau budaya itu tuh merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas, ya. Jadi tiap komunitas tuh punya kulturnya sendiri-sendiri, ya. Ada beberapa nilai kultur yang sama, ada beberapa nilai kultur yang berbeda sama budaya yang lain. Nah, di sini guys, ya, kan kita lagi bahas gimana faktor kultural itu bisa menyebabkan gejala sosial. Nah, di sini ada beberapa contoh gejala sosial yang berdasarkan faktor kultural, yang dipengaruhi sama faktor kultural. Gejala sosial yang dipengaruhi faktor kultural. Contohnya misal nih, kemiskinan kultural. Contohnya kayak gimana? Misal ada orang yang, mohon maaf, masih hidupnya belum berkecukupan, tapi dia itu nggak mau kerja, ya dia nggak mau kerja, males-malesan, ya, dan dia percaya bahwa itu adalah cara hidup yang benar, ya itu adalah salah satu contoh kemiskinan kultural, ya jadi dia memiliki kesulitan ekonomi, tapi karena dia males-malesan, yaitu adalah contoh dari kemiskinan kultural. Nanti ada lagi, kemiskinan struktural. Nah, itu beda lagi ya, guys. Oke, ada lagi contoh gejala sosial lain yang disebabkan oleh faktor kultural, ya.
Misalnya ada perilaku menyimpang gitu. Misal ada seseorang perilaku menyimpang karena mungkin dia terkena budaya yang tidak baik dari luar. Nah, di sini guys ya, aku mau jelasin lagi ke kalian tentang faktor kultural supaya lebih ingat lagi ya, faktor kultural sebagai penyebab gejala sosial. Nah, di sini ya guys ya, kultural atau budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ya. Tadi kan aku kasih contoh nih. Contohnya, gejala sosial berdasarkan faktor kultural adalah kemiskinan kultural, ya. Contohnya misal ada orang dia itu mohon maaf, hidupnya belum berkecukupan, tapi dia itu males-malesan dan nggak mau kerja. Ya, dia nggak mau kerja sama sekali, males-malesan. Dan di sini itu tuh dia dipengaruhi oleh faktor kultural, sehingga dia bisa punya kepercayaan yang seperti itu. Ya, jadi mungkin orang-orang di sekitarnya juga punya pemahaman yang sama, atau mungkin dia mendapatkan pemahaman seperti itu dari sosial media. Jadi dia berpikir gitu bahwa oh ya, teman-temanku juga mikirnya gini kok, orang-orang juga mikirnya gini kok. Ya udah, aku mau hidupnya malas-malasan terus aja gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh faktor kultural. Bagaimana faktor kultural ya? Bagaimana faktor kultural, faktor pengaruh dari orang lain itu tuh bisa menyebabkan gejala sosial seperti kemiskinan kultural ya guys, kemiskinan kultural. Gejala sosial seperti kemiskinan kultural. Oke. Nah, contoh lainnya apa? Ya, contoh lainnya perilaku menyimpang. Misal ada orang nih, dia terpapar budaya negatif dari orang-orang lain, dari orang-orang sekitarnya, dari teman-temannya, dari sosial media. Nah, dia tuh bisa ikut-ikutan juga ya, mengambil perilaku menyimpang tersebut. Begitu, ya. Itu adalah bagaimana faktor kultural, ya, penjelasan tentang bagaimana faktor kultural bisa menyebabkan gejala sosial. Lanjut lagi, ya, ada faktor struktural. Ya, ada faktor struktural. Nah, faktor struktural sebagai penyebab gejala sosial. Nah, di sini kita bahas dulu, struktural itu apa? Struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur, ya, seperti namanya sendiri, struktural. Struktur yang dimaksud ini apa? Ya, struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Ya. Nah, di sini faktor struktural itu tuh bisa dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok. Ya. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, di sini contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural itu contohnya ada kemiskinan struktural. Ya, jadi misal di suatu negara gitu. Misal di luar negeri gitu, di negara mana gitu kan. Misal ada kemiskinan struktural yang terjadi karena strukturnya itu tuh bikin orang-orang itu pekerjanya dapat gaji yang rendah. Ya, itu bisa menyebabkan kemiskinan struktural. Ya, jadi misal di negara lain, di mana gitu, di luar negeri gitu kan. Bisa aja gitu ada negara, ya bisa aja di luar negeri sana ada negara yang orang-orangnya itu sebenarnya kerjanya rajin, tapi gajinya tuh secara struktur ya, itu tuh strukturnya tuh menyebabkan mereka dikasih gaji yang rendah, padahal mereka udah rajin. Ya, nah, itu adalah contoh kemiskinan, contoh bagaimana faktor struktural itu bisa memengaruhi, itu bisa menyebabkan kemiskinan struktural, ya. Jadi kalau kemiskinan struktural itu beda sama kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan kultural tadi kan itu tuh dia penyebabnya adalah karena kepercayaan yang salah yang ada di masyarakat, ya. Sedangkan kalau misal kalau kemiskinan struktural itu tuh karena strukturnya, ya, misal di negara lain gitu, di suatu negara orang-orangnya rajin kerja, ya, orangnya sebenarnya banyak yang rajin kerja,
tapi strukturnya itu tuh ngegaji mereka dengan sangat dikit, ya. Kesempatan kerjanya terbatas, ya. Terus harga-harga bahan pokoknya mahal di suatu negara lain gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan kemiskinan struktural, ya. Jadi tadi kita sudah membahas faktor kultural sebagai faktor penyebab gejala sosial, dan kita juga membahas faktor struktural sebagai faktor penyebab gejala sosial. Nah, aku rasa itu dulu aja untuk rangkuman audio TKA Sosiologi ini. Ya, aku rencana mau bikin part selanjutnya karena masih banyak yang belum dibahas ya. Materi sosiologi lumayan banyak, oke? Jadi kalian, tunggu aja ya guys ya, semangat ya guys. TKA tinggal bentar lagi. Jangan lupa join Discord server Mimpi Bantu 100.000 orang tembus PTN ya di deskripsi video ini ya guys. Oke, semangat, semangat, semangat. Semoga kalian tembus ke pilihan 1 PTN impian kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru lagi. Like, share, komen, kasih tahu ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang kebantu. Dan jangan lupa follow Instagram aku di laksana.utbk supaya kalian dapat konten edukasi untuk masuk PTN. Persiapan PTN. Semangat! Bye-bye!